Elshinta News and Talk. Pendengar, budidaya maggot atau larva lalat tentara hitam Black Soldier Fly atau BSF bisa menjadi salah satu solusi atas persoalan tumpukan sampah. Hal ini mengingat Jawa Tengah menjadi provinsi dengan timbunan sampah terbanyak nasional yang mencapai 7,17 juta ton. Apalagi saat ini maggot memiliki keuntungan ekonomi sebagai alternatif pakan ikan yang digemari oleh masyarakat. Sejauh mana potensi dan cara budidaya maggot sebagai solusi mengurangi tumpukan sampah namun tetap menguntungkan? Kami akan membahasnya bersama dengan peternak maggot Sukorejo, Jawa Tengah, Ferry Khairul Mizan. Elshinta News and Talk. Mas Ferry, nampaknya masyarakat masih belum begitu familiar dengan maggot. Sebenarnya maggot itu apa dan seperti apa sih bentuknya, Mas Ferry? Oh ya, selamat siang ya Pak. Selamat siang. Dengan Henry. Siapa? Ya, silakan Pak, Mas Ferry. Ya, maggot itu sebenarnya bisa dibilang singgat ya. Oh, bentuknya berarti seperti sindat begitu ya? Ya, tapi ada bedanya antara maggot dengan singgat. Sebenarnya itu sama, tapi pemanfaatannya itu lebih jauh beda. Karena kalau singgat itu kan dari lalat yang membawa virus-virus. Karena di kaki lalat sendiri itu ada bulu-bulu. Kalau untuk BSF sendiri itu tidak ada bulunya. Jadi mereka itu tidak membawa virus-virus yang jahat untuk peternakan itu. Kalau bentuknya hampir sama. Kalau yang singgat itu bentuknya bulat tapi runcing di depan. Kalau maggot itu lebih tipis dan lebih besar daripada singgat itu sendiri. Kayak ulat sagu ya kalau saya googling di ini maggot begitu. Nampaknya bentuknya kayak ulat sagu, betul tidak, Mas Ferry? Iya, seperti ulat sagu, tapi dia lebih kecil. Lebih kecil, oh baik. Iya. Kemudian kalau ini berarti apakah memang seperti namanya ya, larva lalat, berarti ini merupakan ini ya, anak keturunan dari lalat atau lalat junior begitu, kecil atau bagaimana? Ya. Kalau maggot sendiri itu bahasanya paling muda ya adalah anak dari lalat itu ya. Iya, anak dari lalat. Jadi ada siklus lalat sendiri ya. Jadi dari proses pertama itu lalat bertelur. Ya. Setelah bertelur itu sekitar 1 sampai 3 hari menetas menjadi larva BSF atau larva maggot sendiri. Terus kita budidaya sampai umur sekitar 21 hari atau 3 minggu. Mereka nanti sudah besar dan akhirnya nanti berubah warna. Nah, berubah warna menjadi agak kehitaman. Nah, itu disebut prepupa. Nah, selama prepupa itu 7 hari itu menjadi pupa. Setelah pupa sekitar 7 sampai 10 hari menjadi lalat sendiri. Berarti yang hanya digunakan di fase larva ini saja ya yang bisa digunakan untuk mengurai sampah ya? Ya, kalau mengurangi sampah itu saat di umur 0 sampai 21 hari sebelum menjadi prepupa. Ya, tapi pemanfaatannya dalam segi ekonomis itu semua fase bisa dimanfaatkan. Kalau secara ekonomis ya. Kalau secara untuk mengurangi sampah itu ya di umur 0 sampai 21 hari. Seperti itu sih. Baik, berarti silakan. Ya, jadi pengurangan sampah menurut saya tadi saya udah dengar dari jenengan itu bahkan sampai 7, berapa sih? 3,17 juta ton untuk di Jawa Tengah timbunan sampah. Iya, itu sangat jika pemerintah kita berani mengambil peternak maggot secara besar-besaran, itu bisa dimanfaatkan secara maksimal sampah itu. Karena sampah organik apapun, organik ya, itu
bisa dikasih makan ke maggot. Semua sampah organik. Baik. Bahkan maggot sendiri itu makan ya. Kalau kita kan makan cuma paling kalau diberatkan menjadi kilogram kan cuma 1-2 kilo bahkan satu hari. Kalau maggot sendiri itu bisa 1:1 per hari. Jadi kalau kita punya 1 ton sampah sehari, kita punya maggot 1 ton itu bisa menghabiskan. Jadi kalau pemerintah berani untuk mendirikan peternak maggot secara besar-besaran, itu sangat istimewa menurut saya. Ya, berarti saat ini belum dilirik oleh pemerintah, Mas Ferry? Ya, saya kemarin udah komunikasi, namun ya belum lah. Saya nggak tahu kenapa belum dilirik. Padahal saya udah berjalan hampir 2 tahun. Baik. Tetapi sebenarnya cara kerja dari maggot ini sendiri bagaimana sih untuk bisa mengurangi sampah-sampah organik? Apakah memang tadi kan 1:1 ya? Ini apakah setiap hari bisa? Misal hari ini 1 ton, besok 1 ton, besok 1 ton, setiap hari 1 ton begitu? Atau bagaimana? Atau siklusnya bagaimana? Maksudnya siklus makannya? Iya, siklus makannya. Ya. Kalau makannya itu kan tergantung si maggot ya. Semakin dia besar kan semakin berat. Jadi kan pengurangan sampahnya semakin maksimal menurut saya. Jadi jadi perumpamannya gini gampang. Kalau di umur 0 kan masih sedikit. Ya, masih sedikit memang. Tapi kalau kita kelipatan aja, kalau kita punya bibit ini hitung-hitungan dari peternak kita ya. Dari 1 gram telur itu jadi larva besar dewasa itu bisa jadi 10 kilo. 10 kilo berat akhir ya. Namun jika dihitung dari 0 sampai 10 kilo itu 21 hari itu perkiraan bisa menghabiskan sekitar 50 kilo sampah dari umur 0 sampai 21 hari. Kita kalikan aja. Jadi kalau mau berapa ton sampah yang ingin kita hilangkan, ya kita tinggal kalikan berapa gram yang butuh untuk peternak itu. Pemanfaatannya sebenarnya banyak ya Pak, kalau segi ekonomis ya. Biar mereka yang mendengarkan ini kan bisa ada semangat ya. Dari harga ya. Maaf ini membahas tentang ekonomis harga. Baik. Apakah tidak apa-apa? Silakan. Dari maggot sendiri itu telur maggot 1 gram itu sekitar sekarang harga normal ya itu sekitar 5.000. 5.000 rupiah. Satunya itu satu. Gimana Pak? Itu 5.000 per apa itu? Gram. Per gramnya. Oh baik. Ya. Jadi kalau 1 kilo 5 juta telur maggot itu Pak. Lumayan juga, sangat ini membantu juga untuk perekonomian ya. Iya. Terus kalau saat dewasa umur 21 hari itu 1 kilonya kalau kita basah ya. Kan ada maggot kering dan maggot basah. Pun sekarang sebenarnya pemerintah itu udah ada, tapi kan kalau untuk daerah saya sendiri belum. Saya pernah membaca di berita itu memang Indonesia itu impor maggot kering. Itu bahkan sampai impor ya maggot itu? Iya, bahkan impor karena protein yang dikandung maggot itu sangat tinggi. Ya. Baik. Padahal itu maggot itu biasanya kalau untuk kalangan menengah ke atas itu biasanya untuk makan ikan hias. Ya kita nggak usah melirik ikan hias ya, untuk peternak kita aja. Sebenarnya itu untuk entok, untuk ayam. Untuk burung begitu apakah juga banyak digemari? Ya, bahkan ini saya baru mau berkombinasi dengan peternak ayam petelur karena maaf sekarang harga pakan kan naik. Jadi saya ini baru berkombinasi untuk memasukkan maggot untuk sedikit mengganti pakan ayam petelur. Karena proteinnya
sudah diuji lumayan banyak. Ya, lebih bahkan tinggi maggot yang basah atau yang kering? Yang kering. Baik. Ya, bahkan ada yang bilang itu 50% proteinnya mengandung. Iya, baik. Tetapi kalau untuk beternak maggot ini sendiri susah tidak sih, sehingga dari pemerintah juga bisa mengadopsi untuk metode peternakan maggot ini untuk bisa mengurangi sampah, Mas Ferry? Sebenarnya mudah ya Pak. Prosesnya hanya sampah organik itu cuma dikasihkan dan nanti habis. 1 hari itu habis. Asal perbandingannya 1:1 ya Pak. Kalau maggotnya 1 kilo dikasih 1 ton ya nggak habis 1 hari. Tapi kalau perbandingan 1:1 itu 1 hari habis. Dan nanti hasil dari apa bahasanya? Maaf ya, maksudnya pelek. Bahasanya itu kotoran ya. Kotornya maggot itu bisa menjadi pupuk kandang yang sangat bagus. Jadi sebenarnya semua yang di ternak maggot itu fungsinya banyak sekali. Dari telurnya, dari maggotnya, dari kulit pupa yang kan ketika sudah menjadi lalat kan ada sampah pupa ya. Nah itu sendiri bisa buat tanaman juga. Bahkan kita bisa mengurangi sampah besar-besaran. Nah, tetapi kalau untuk memelihara maggot ini sendiri sebenarnya cost-nya tinggi tidak sih, dan juga rawan untuk gagal tidak sih begitu? Kalau dari cost sendiri, simpelnya gini ya Pak. Kita memelihara sesuatu kan pasti yang banyak kan ada di makannya ya. Iya kan. Nah, ini kan sampah gratis Pak. Bahkan tadi berapa ton aja yang ada di Jawa Tengah. Berarti kan secara ekonomis dari pakan sendiri udah gratis. Berarti kan ya bisa dikatakan untung melipat. Seperti itu sih. Kalau kegagalan menurut saya minim lah. Karena kita hanya ngasih makan, nanti dibersihin, kalau udah itu selesai. Yang penting mereka makan. Makan terus, makan dan makan. Karena dia non-stop 24 jam dia bisa makan terus. Ya. Tapi untuk regenerasi maggot ini sendiri, apakah memang perlu dilakukan tidak sih? Karena kan ada fase-fasenya tadi ya. Ketika sudah bukan masuk ke dari maggot menuju ke apa tadi ya sebutannya? Prepupa itu. Regenerasi semacam itu membutuhkan kos yang banyak juga tidak sih? Enggak Pak. Jadi gini. Dari siklus ya, kita membahas siklus. Dari siklus pertama 1 gram itu bisa menghasilkan 10 kilo. Dari 10 kilo itu nanti jadi prepupa sekitar 7 kilo. Menjadi pupa ya sekitar menyusut lagi menjadi 6 kilo bisa 5 kilo. Dari 5 kilo gram pupa jika menetas semua, kan kadang ada yang nggak menetas, kadang ada yang enggak ya. Itu jika kita ambil separuh saja 22,5 kilogram menjadi lalat semua, itu bahkan satu siklus itu bisa menghasilkan sekitar hampir 1 kilogram telur jika perawatannya pas semua. Jika kita kalikan aja berapa, jadi seperti itu sih. Kalau menurut saya ya regenerasi harus ada terus ya. Kita harus tidak, maaf jika telur kita jual seharga 5.000, kita nggak boleh terus kita jual semua, nggak boleh, harus ada simpanan sendiri. Jadi kita ada target sendiri. Contoh, kita membutuhkan sekarang 50 kilo maggot untuk peternak kita sendiri ya. Contoh, mempunyai unggas seperti itu. Jadi jika 1 hari itu 50 kilo, berarti kita tiap hari wajib menetaskan sekitar 5-10 gram
telur. Jadi seperti itu kalau siklus-siklus yang ingin diikuti. Jadi menurut kebutuhan kita dulu, terus sisanya jika hasilnya telur banyak, nanti kita bisa dijual. Contohnya pengen dijual, kalau pengen diperbesar lagi ya kita harus mengelola telur itu terus. Kalau siklusnya dihitung secara telur ke telur lagi itu sekitar 45 hari. 45 hari. Oh, baik. Tetapi kalau ya, berarti Mas Ferry juga memelihara lalatnya juga dong di sana untuk sebagai indukan begitu ya? Iya, tetap ada untuk menjaga kestabilan produksi seperti itu. Banyak diprotes oleh tetangga tidak? Biasanya kan kalau kadang banyak lalat begitu, tetangga menjadi merasa terganggu gitu, Mas Ferry. Oh, kalau kena lalatnya nggak dilepaskan ke tetangga-tetangga, tapi itu dikasih tempat tersendiri seperti itu. Jadi kita buat rumah. Itu rumahnya itu ya sekitar ya menurut kebutuhan ya. Kalau kebutuhan berapa kilo jadi itu nanti dijaring. Jadi full jaring, lalatnya itu di dalam, enggak dilepaskan ke tanah-tanah. Enggak. Iya. Berarti semacam seperti perkebunan kayak peternakan lebah begitu ya, semacam itu ya. Ya, kalau lebah kan dilepas ya, Pak. Kalau ini enggak. Ini dikurung. Kayak sangkar ini. Ada sangkarnya juga. Iya. Menimbulkan bau tidak sih kalau beternak maggot semacam ini, Mas Ferry? Kalau bau, ya karena kita berawal dari sampah. Tapi untuk mengurangi, kita bisa dengan beberapa formula kayak E4 atau yang lain itu bisa mengurangi. Tapi kalau bau memang bau karena kita tahu sendiri sampah aja bau, Pak. Iya kan? Tapi kalau bau dari maggot sendiri begitu berbau tidak sih si maggot ini? Kalau maggotnya enggak, tapi kan hasil bau itu dari sampah yang kita ambil. Kan kadang kan sampah kan udah busuk ya. Jadi kita tumpuk-tumpuk di situ kan tetap ada baunya, tapi malah mengurangi daripada sampah itu diletakkan di situ gitu loh. Contoh sama-sama 50 kilo sampah ditaruh di situ dan 50 kilo dikasihkan ke maggot, itu baunya malah berkurang daripada sampah dibiarkan ya. Seperti itu. Ya. Kalau maggot sendiri berarti makanannya hanya sampah atau ada makanan khusus tersendiri begitu untuk dalam jangka waktu berapa hari begitu? Ada vitamin-vitamin khususnya juga tidak sih? Kalau saya enggak, karena maggot itu kan dia makan itu organik. Organik itu sampah organik itu maksudnya itu tanda kutip ya. Kadang kan bilang organik kan itu hanya daun-daunan. Enggak. Yang dimaksud itu sampah organik itu bisa daun-daunan, bisa limbah dari rumah makan, itu semua. Jadi kecuali plastik. Begitu sih. Jadi makanya itu semua. Kalau saya saran jika ada yang mau beternak maggot biar hasilnya maksimal, itu di umur 0 sampai 7 hari itu kita kasih vitamin atau kasih pur ayam pedaging. Itu untuk apa ya, starter pertama. Tapi nggak banyak sih. Untuk starter awal aja biar kita nanti hasilnya maggot itu besar-besar. Starter awal itu dikasih pur seperti itu sih kalau saran saya. Ya, dijual per pack juga tidak sih untuk makanan-makanan semacam ikan, burung atau makanan hewan-hewan yang tadi sempat disebutkan begitu. Dijual per pack juga tidak sih semacam itu? Biasanya berapa per packnya harganya, Mas Ferry? Kalau saya ini sudah membuat tapi belum saya pasarkan itu per packnya maggot kering itu 50 gram itu 10.000. Oh baik, sangat menguntungkan sekali ya. Ya, tapi ada formula tersendiri untuk menambah vitamin. Itu ada resep sendiri. Oh tambahan. gitu.
Bukan ya, maggot yang tadi dikasih makan sampah saja begitu, bukan ya? Tetapi ada tambahan makanan sendiri gitu ya? Bukan masalah bukan di makannya Pak, tapi contoh gini, bukan maggot kering murni, tapi ada campuran. Contoh dikasih ada jahe kering, bubuk. Untuk itu kan untuk tujuannya kan untuk ikan hias. Jadi kita harus bukan hanya protein, kan kalau hanya maggot kering kan hanya protein yang tinggi ya. Kita kasih vitamin tersendiri untuk daya tahan ikan hias itu biar semakin strong gitu loh. Jadi nggak hanya protein, tapi kita tambah-tambah kayak jahe, kunir, seperti itu sih. Maksudnya ada resep sendiri saat mengeringkan maggotnya. Ya, kalau maggot ini kabarnya juga bisa dibuat semacam minyak begitu ya? Oh iya, saya sempat baca-baca sih, tapi saya belum begitu tahu. Katanya maggot sendiri bisa dibuat minyak. Tapi saya belum tahu itu minyak itu untuk apa. Cuma kemarin nyari-nyari informasi memang ada yang buat minyak maggot. Oh gitu ya. Kalau maggot ini sendiri tahan terhadap berbagai macam cuaca tidak sih, ketika hujan, ketika panas begitu, atau peralihan begitu? Tahan terhadap cuaca juga tidak sih, Mas Ferry? Oh ya, karena peternakan kita kan dalam rumah ya Pak. Jadi kalau masalah lingkungan, kebanyakan kan lingkungan. Jadi kan di lingkungan manapun bisa semua. Karena maggot itu nggak pengaruh lingkungan. Yang penting makan. Dia yang penting tuh makan, intinya begitu sih. Saya pernah nyoba kan, saya kan di Sukoharjo kan di dataran termasuk tinggi ya. Karena masuk di MJPL sekitar 500-700. Itu kemarin pun nyoba kerjasama sama yang di dataran rendah, di daerah Weleri pun hasilnya sama, bagus. Sama-sama bagus. Jadi ini baru ingin nambah cabang-cabang lain. Karena susahnya gini, kalau kita ngajak itu kan ini kan berhubungan dengan sampah. Jadi sedikit orang yang mau mengelola itu. Karena pikiran mereka, kok harus sampah sih yang kita kelola. Contoh saya dulu awal-awal ini ya, anak muda belum begitu tua, kok tiap pagi ngambil sampah kan terkesan gimana ya? Iya kan? Padahal mereka nggak tahu itu omsetnya lumayan. Kalau mereka tahu pasti mereka pengen, tapi kan mereka nggak tahu. Cuma kelihatannya itu kok anak muda ambilin sampah sih. Ya, itu yang menjadi problematika kita. Kalau saat ngajak teman-teman untuk bergerak untuk membasmi sampah. Kalau nggak ada yang gerak, sampahnya mau buat apa coba? Baik, terima kasih banyak ya Mas Ferry untuk perbincangan pada siang hari ini. Sukses selalu untuk Mas Ferry, sehat juga. Ya, siap. Terima kasih. Selamat siang Mas Ferry. Demikian mendengar peternak maggot Sukoharjo, Jawa Tengah, Ferry Khairul Mizan.